Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang masuk pada materi eliminasi Gauss, yaitu sebuah metode untuk penyelesaian persamaan linier, terutama persamaan linier tiga variabel atau lebih, menggunakan metode eliminasi Gauss. Eliminasi ini ditemukan oleh Gauss, yang intinya adalah satu posisi di mana di sini ada A11 X1, A12 X2, A13 X3 sama dengan B1, dan kemudian juga di bawahnya ada A21 X1, A22 X2, A23 X3 sama dengan B2, kemudian A31 X1 dan ditambah A32 X2 ditambah A33 X3 sama dengan B3. Jadi tiga persamaan ini memiliki eselon A11 sampai dengan A13. Jadi di sini kita bisa buat sebuah baris, dan di bagian depan kemudian ke bawah itu merupakan kolom. Jadi A1, 2, 3 di sini kita anggap sebuah kolom. Dan kemudian eliminasi Gauss intinya adalah membuat sedemikian rupa sehingga A21 itu nilainya menjadi 0. Kemudian A31 nilainya menjadi 0 juga. Kemudian juga A32 nilainya menjadi 0. Di bagian A11, kemudian A22 dan A33 itu mengikuti kondisi tadi, sehingga A21 menjadi 0 dan A31 0 dan A32 juga 0. Bagaimana caranya? Maka kita bisa lihat rumusan yang ada. Oke, kita masuk ke halaman kedua. Di sini caranya adalah dengan menentukan faktor pengali atau pivot dari A21 dan A11. Jadi kita ambil A11 sampai dengan A13 sama dengan B1 ini, itu tidak kita rubah. Tetapi untuk yang persamaan kedua, jadi A21, dan kita akan memiliki faktor pengali yaitu M1, yaitu sama dengan M1 sama dengan A21 dikurangi A11. Mana caranya? A21 dikurangi M1 kali A11 untuk eselon dari X1 pada baris kedua atau pada persamaan baris variabel kedua. Kemudian A22 dikurangi M1 dikalikan A12. Jadi semua di sini akan dikalikan dengan A21 dikalikan A11 untuk yang variabel untuk persamaan yang kedua. Sehingga ke belakang kita akan memiliki A23 minus M1 dikalikan A13 X3 sama dengan yang tadi itu B2 dikurangi M1 dikalikan B1.
Oke, sekarang untuk yang persamaan ketiga menjadi A31 dikurangi M2 dikalikan atasnya A11 X1. Kemudian yang kolom tengah A32 dikurangi M2 dikalikan A12 kali X1 ditambah A33 dikurangi M2 A12 A13 ini harusnya A13 kali X3. Kemudian di sini B3 dikurangi M2 dikalikan B1, sehingga akan diperoleh persamaan baru. Persamaan yang paling atas kita tidak ganti sama sekali, jadi persamaannya masih A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah A13 X3 sama dengan B1. Kemudian yang di bawah, karena tadi sudah dikalikan terhadap faktor A21 kali dibagi A11, maka di sini A21 dikurangi A21. A21 dikurangi A21 sama dengan 0. Sehingga X1-nya menjadi 0. Nah, untuk yang bagian kedua, A22 dikurangi A21 per A11 dikalikan A12, kita masih pakai di sini, tetapi kita ganti faktornya jadi menjadi B22 dan kemudian ditambah B23. Apa itu B22? B22 adalah A22 dikurangi A21 per A11 dikalikan A12. Kemudian apa itu B23? Adalah A23 dikurangi A21 dibagi A11 dikalikan A13. Seperti itu ya. Dan seperti juga yang di bagian belakang di sini, C2 sama dengan B2 dikurangi A21 per A1 dikalikan B1. Oke, seperti itu. Dan kemudian untuk B32 dan B33 sama dengan C3 di sini itu sama karena tadi sudah dikalikan menggunakan. Jadi kalau kita masukkan A31 dikurangi A31 per A11 ini sama dengan 0. Oke. Kemudian A32 dikurangi A31 per A11 kalikan A12 itu adalah B32. Untuk A33 dikurangi A31 per A11 dikalikan A13 sama dengan B33. Dan C3 itu adalah B3 dikurangi A31 per A11 dikalikan B1. Oke, lanjut. Oke, di sini kita memiliki matrik baru. Bentuknya
seperti ini. Dan kemudian di bagian ini kita akan buat sedemikian rupa sehingga B32X2 itu sama dengan 0. Bagaimana caranya? Caranya adalah menentukan dengan faktor pengali, yaitu M3 sama dengan B32 dibagi B22. Oke. Sekarang kita memiliki B22 X2 plus B23 X3 sama dengan C2. Dan kita memiliki faktor ini untuk mengenolkan B32. B32 minus B32 dibagi B22 dikalikan B22 sama dengan 0. Oke. Dengan kata lain, kita akan tinggal memiliki B33 dikurangi B32 per B22 kali B23 X3 sama dengan C3 dikurangi B32 per B22 dikalikan C2. Dengan begitu kita akan memiliki matrik baru di mana B32 yang tadi itu akan menjadi 0 dan kita akan rubah bentuknya menjadi A11 ditambah A12 X2 ditambah A13 X3 sama dengan B1 dan B22 X22 X2 ditambah B23 X3 sama dengan C2 dan C3 X3 sama dengan D3. C33 adalah B33 dikurangi A31 C33 adalah B33 dikurangi B32 per B22 dikalikan B23 ya. Itu adalah C33 sama dengan D3. Dengan kata lain, kita sudah memiliki matrik di mana kita memiliki persamaan dengan kondisi ataupun di bagian kolom depan itu sekarang menjadi 0. Baik, kita lanjutkan saja. Dari persamaan ini, maka kita mendapatkan penyelesaian. Kita akan memiliki X3 sama dengan D3 dibagi C33. Dan X2 pastinya kita juga akan mendapatkan penyelesaian karena kita sudah memiliki X3 di atas. Maka C2 dikurangi B23 kali X3 dibagi B22. Dan kemudian di bagian X1 sama dengan tinggal dimasukkan juga B1 dikurangi A12 dikalikan X3, X3-nya ada di bagian atas, dikurangi A13 dikalikan X3. Oh, ini harusnya kali X2 nih, dibagi A11. Oke, dengan begitu kita sudah memiliki faktor dari X1, X2, dan X3.
besarannya seberapa? Besarannya adalah D3 per C33 untuk X3, dan X2 nya adalah C2 minus B23 X3 bagi B22, dan X1 sama dengan B1 dikurangi A12 X2 dikurangi A13 X3 dibagi A11. Jadi tinggal faktor yang ada di persamaan nomor 1 ini kita substitusikan ke bagian kanan. Oke. Sekarang kita punya satu bentuk contoh. 6x1 ditambah 2x1 ditambah 2x3 sama dengan 10. X1 ditambah X1 dikurangi X3 sama dengan 1. Ini seharusnya X2 nya di bagian kolom di sini. Oke, jadi 6x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3 sama dengan 10. Persamaan kedua, x1 ditambah x2 dikurangi x3 sama dengan 1. Dan di sini min 3 x1 ditambah 4x2 ditambah x3 sama dengan 2. Kita akan menyelesaikan menggunakan eliminasi Gauss, di mana tadi kita akan memiliki M1 dengan A21 dibagi A11. Oke, berarti 1 dibagi 6 nanti. Oke, dan kemudian di bagian persamaan ketiga ada min 3 X1 nanti akan memiliki persamaan A31 atau min 3 dibagi 6 untuk persamaan kedua. Persamaan ketiga maksud saya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Jadi dari posisi ini kita akan memiliki dua faktor pengali, yaitu M1 1/6 dan M2 minus 3/6. Kita masukkan sekarang. Ketika kita punya 6x1 ditambah 2x1 ditambah 2x3 sama dengan 10, maka kita akan memiliki faktor 1 dibagi 6. Jadi kita memiliki posisi 6 yang ada di sini. Sedemikian rupa sehingga di bagian persamaan kedua kolom pertama dan persamaan kedua kolom persamaan ketiga kolom ke-1 itu memiliki nilai 0. Baik, kita coba masukkan angkanya. 1 dikurangi 1/6 kali 6, berarti 1 min 1 ada 0. Ditambah 1 min 1/6 dikalikan 2, berarti 1/3. Jadi di sini jawabnya 2/3 X1. Anda boleh juga gunakan kalkulator untuk menghitung sehingga mendapatkan nilai desimal. Di sini dipakai nilai desimal. Oke. Dan selanjutnya kita akan memiliki 1 dikurangi 1/6 dikalikan 2 X3 sama dengan 1 dikurangi 1/6 kali 10. Oke, selanjutnya kita akan memiliki diperoleh
persamaan dengan 6x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3 sama dengan 10. Dan di bagian kolom kedua, persamaan kedua adalah 2/3 x2 dikurangi 1,33 atau 1/3 atau 4/3-nya. 4/3 x3 sama dengan minus 2/3. Anda boleh pakai persamaan ataupun menggunakan pecahan ataupun menggunakan desimal. Oke, untuk persamaan ketiga sama dengan 5x2 ditambah 2x3 sama dengan 7. Dari situ kita akan merubah sedemikian rupa sehingga di bagian di sini itu memiliki nilai yang jika diperoleh itu 5x2 sama dengan 0. Gimana caranya? Kita kalikan dengan faktor M3 tadi. Jadi ini berubah menjadi B32. B32 dibagi B22 di B32 dibagi B22 berarti 5 dibagi 0,667. Oke, kita biarkan persamaan kedua, persamaan pertama dan persamaan kedua, dan kita buat 5x2 ini menjadi 0. 5 dikurangi 5 per 0,67 dikali 0,667 berarti 5 minus 5 x2. 5 minus 5 itu sama dengan 0 ditambah 2. Di sini 5 dibagi 0,67 dikali minus 1,33 berarti 2 plus berapa ini? Ini dibagi ini berarti ini 2 minus 2 dikalikan minus 5 berarti sama dengan minus plus 10. Jadi 12x3 sama dengan 7 dikurangi 5 per 0,67 dikalikan minus 0,67 berarti 7 dikurangi 5. 7 ditambah 5. Dengan begitu diperoleh di sini 2 ditambah 10 x3 sama dengan 12 x3 sama dengan 12 sehingga x3 sama dengan 1. Ya. Kemudian substitusikan x1 ke dalam persamaan kedua. Persamaan keduanya kita memiliki 0,67 dikurangi 1,33 kali x3. Karena x3-nya sama dengan 1, maka kita kalikan 1 di sini sama dengan minus 0,667. 0,667 x2 sama dengan, ini kita substitusikan pindah ke belah kanan. Dengan begitu kita minus 0,667 ditambah 1,33. Jadi x2 sama dengan 1. Oke, kita memiliki
nilai dari X3, nilai faktor dari X3 sama dengan 1, X2 sama dengan 1. Untuk yang X1 kita masukkan ke persamaan 1. Jadi kita sudah memiliki nilai X1 dan memiliki nilai X2, maka kita tinggal memasukkan ke dalamnya. Jadi 6X1 ditambah 2 kali 1 ditambah lagi 2 kali 1 sama dengan 10. Berarti 6X1 sama dengan 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Berarti 6 per 6 sama dengan 1. Jadi X1 sama dengan 1. Jadi nilai dari X1, X2, dan X3 itu sama dengan 1. Oke, kita masuk pada sesi tugas. Anda diminta untuk menyelesaikan persamaan ini. 2X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 sama dengan 7. Dan 3X1 ditambah 3X1 dikurangi 2X3 sama dengan 4. Dan 3X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 2. 3 persamaan ini silahkan diselesaikan menggunakan eliminasi Gauss dan juga menggunakan eliminasi Gauss-Jordan.